Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Yang namanya kampung halaman bukan cuma soal akta kelahiran. Kampung halaman seperti tugu peringatan betapa selalu ada asal di setiap kehidupan. Kampung halaman menjadi titik pijak kemanapun akhirnya kita beranjak. Mereka yang paham arti berbakti tak akan lupa dari mana mereka menjadi. Tidak terkecuali bagi B.J. Habibie. Inilah Mata Najwa. Habibie pulang kampung. Berubah ya Pak? Wah, sudah saya enggak. Itu aja sudah hilang rumahnya, dia ambil tanahnya. Wah, enggak begini. De Grote Oost, Timur Besar. Itu inspekturnya jabatan terakhir bapak saya. Oke. Karenanya ada rumah jabatan. Karena itu ada jual jabatan, and dia datang dari hasil perkebunannya dan sebagainya. Dia mampu membeli itu. Tadinya di Parepare, dia juga punya dua. Satu rumah jabatan di mana saya lahir, satu rumah kecil. Waktu itu belum diakui. Ibu saya, kalau kapan-kapan Najwa ke Purworejo, tanya saya mau ke makam dokteran. Dibawa ke kakek buyut saya. Di Purworejo? Di Purworejo. Dia adalah dokter. Jadi tamat kedokteran dari University State Fund Indian, UI, jadi dokter tahun 1865. Terus dia pergi ke Belanda, di Leiden, dia spesialisasi mata dan protestika. Bisa dibayangkan bahwa ibu dari keturunan begini nikah dengan, dia anggap itu orang biadab di luar Jawa. Gede kan? Iya. Ya bener aja. Dianggap dari siapa ini? Di luar Jawa. Di luar Jawa. Nah, kalau Pak Harto ketemu dengan saya santai aja. Habibie, kamu tahu kamu siapa? Tahu. Setengah Jawa, seperempat Bugis, seperempat Gorontalo. Ya itu aja. Kamu tahu ya. Jawamu ini Ipten, Jawamu Imtak ini. Loh, Bugisnya ke bagian apa Pak? Ini aja ya. Dia gitu aja ya. Pak Habibie nggak setuju? Menurut Pak Habibie? Kalau dan ini tuh mana? Saya tidak bisa lihat performance dari sini karena mereka late comer. Karena baru generasi ayah saya masuk ke duniawi. Sedangkan generasi ibu saya sudah 100 tahun duluan dia masuk ke duniawi. Oke? Dia earlier, karena Jawa kan. Tetapi kalau menurut saya dan menurut Ibu Ainun, Bugisnya ini. Jawanya karena Bugis pure Islam. Situ ada kejawen dia bilang.
Dan bapak saya waktu itu disegani karena dia sangat Islam. Tidak boleh itu anjing di rumah saya. Haram, tidak mau. No way. Susah. Dan karena itu dia jadi sering kalau sholat imam. Dan dia meninggalnya sebagai imam. Dia sholat Isya, Allahu Akbar. Mati. Yang menyaksikan itu Pak Harto semua. Jadi Pak Harto ada pada saat ayahanda wafat ya Pak? Iya. Dia lihat, dia pendiam dia Pak. Pak Harto itu ganteng sekali. Dia di situ, dia lihat ibu saya sumpah. Apa yang terlintas di benak Pak Habibie ketika melihat ayahanda terjatuh pada saat mengimami sholat dan kemudian ternyata meninggal? Saya tidak mengerti. Saya lihat itu sebagai suatu kejadian kenyataan. Tapi saya lihat terkesan saya bahwa dia meninggal sedang sujud Allahu Akbar. Dia bersih sedang menghadap Allah. Dia sujud Allahu Akbar. Bats, mati situ. Ibu saya mengantuk di belakang. Dia bilang Allahu Akbar. Wah, terus orang begitu. Allahu Akbar. Dia hembuskan nafas. Ibu saya langsung, saya sumpah pergilah. Dengan tangan saya akan jadikan anakmu yang tertua dan dalam kandungan menjadi manusia-manusia yang berguna untuk agama dan bangsa. Saya sumpah. Dukun Bugis, dia mengatakan, Pak, anak bapak itu sebaiknya harus dijual kepada orang. Siapa saya telah bapak. Menolak beasiswa? Ya. Karena sumpahnya dari tangannya akan mendidik anaknya. Kenapa penting kira-kira Pak Habibie? Ibunda sampai bersumpah tidak mau menerima bantuan hanya lewat tangannya, usahanya. Karena dia punya friction tadinya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Baru lahirnya saya diakui oleh keluarga Habibie. Dan dia tutup pintunya supaya mendapat dari warisan yayasannya dan sebagainya. That's law. She's too proud. She's too intellectual. Ibu saya bisa bahasa Belanda, dia dari sekelas dengan Hamengkubuwono di HBS di Semarang. Orang yang belum banyak tahu ternyata Bapak Habibie, B.J. Habibie adalah sosok kebapaknya sangat kuat sekali. Dan seorang Bapak B.J. Habibie itu memang punya nilai romantis dan dia orang yang sangat bijak. Ada beberapa rencana kegiatan-kegiatan, hal-hal keadaan selama saya mendampingi beliau. Betul-betul beliau sangat arif dan bijaksana, cenderung tidak ingin mengecewakan orang. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi bulan itu udah 2 kali ya. 1.000 first delivery. Terus dibubarkan. Kan kebangetan. Halo. Selamat siang. Hai, bye. Waalaikumsalam. Sehat. Ayo. Nasa di mas. Pak Habibie pulang kampung ke Parepare. Arti kampung halaman untuk Pak Habibie sendiri apa Pak? Arti kampung halaman untuk tiap manusia itu sangat menentukan perilakunya manusia tersebut itu. Karena setelah sang bayi itu keluar dari tubuh ibunya atau dilahirkan, maka
dia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah itu yang keunggulan saya masuk kampung, saya lihat itu lingkungannya sama. Udaranya bukan main, banyaknya bedanya dengan Jakarta. Saya minum air berapa liter di situ, belum makanannya, belum orang-orangnya. Orang-orangnya ya dalam norma-norma tertentu. Kalau bahasa Inggris not yet spoiled. Oke. Tidak, saya nggak melihat di situ orang itu boleh dikatakan yang menyapa saya dan berbicara. Benar dalam mata saya dia miskin. No. Dia miskin mungkin dari pakaiannya, tapi dalam jiwanya dan tutur cara berpikirnya is very wealthy and rich. Dan bukankah itu yang kita cari? Nah ini yang pulang kampung artinya saya lihat, saya benar-benar melihat wajah masa depan Indonesia yang cerah, yang tercermin bagi anak-anak yang begitu banyak, anak kecil yang dari matanya kelihatan dan wajahnya. Dan itu saya rasa saya bersyukur. Saat satunya lihat gitu saya panjatkan doa kepada Allah, bersyukur, terima kasih bahwa diberikan demikian. Pak Habibie, saya dengar, saya sempat membaca ada kisah unik Pak Habibie ketika masih kecil, jadi saya ingin konfirmasi. Sakit-sakitan sehingga harus dibeli dalam tanda kutip lewat sebilah keris dengan raja di Baru, Sulawesi Selatan. Betul cerita itu Pak? Betul. Itu disebabkan seperti tadi saya katakan bahwa waktu ternyata saya dilahirkan dan ya oleh Allah dititipkan pada orang tua dalam struktur manusia yang tidak butuh banyak tidur. Tidak butuh banyak Tidur. 4 jam, 5 jam udah. Kalau terlalu banyak sakit kepala saya. Kebanyakan tidur saya itu Pak. Sakit kepala ya. Jadi saya bisa bayangkan waktu anak kecil itu saya hanya cukup 4-5 jam. Berarti saya masih mempunyai 19-20 jam. Ngapain? Sejak kecil pun, bahkan sejak anak-anak ini tidak butuh. Sejak bayi saya nggak tahu, tapi sejak anak-anak juga begitu. Hanya 4-5 jam tidur. 4-5 jam. Yang lain saya bermain atau waktu mulai melihat sesuatu kejadian selalu tanya. Dia ditanya sama ibu atau sama bapak, kenapa begini? Dia jawab. Setelah dia jawab bagi saya, sudah terjawab, saya pergi. Saya mikir, aku masa begitu? Kan bisa datang lagi. Pak, kenapa begini? Kan bisa juga begini. 2 kali dia jawab. Ketika kali dia bosan, dia bilang, kamu nggak bisa berhenti tanya-tanya ya. Jadi akibatnya dia supaya saya tidak banyak tanya, dia ajarin untuk baca. Dia kasih buku baca ini. Jadi sejak kecil butuh Baca. Nah, baca. karena selalu baca, selalu di rumah. Tidak pernah main-main di luar. Akibat dari itu sakit-sakitan. Sering sakit. Terus suatu hari, dukun Bugis, dia mengatakan, Pak, anak bapak itu sebaiknya harus dijual kepada orang siapa saya telah bapak supaya dia beli. Nah, yang beli itu adalah kawan karib dari bapak saya, adalah Aru Baru, Raja Baru. Dia beli, tapi tidak dengan duit. Dia kasih keris dan jimat. Saya supaya itu ditaruh di bantal saya di saya gitu. Dan anehnya saya jadi sehat. Karena itu. Ya. Pak Habibie menggambarkan masa kecil Pak Habibie seperti apa? Itu dipengaruhi oleh harmoni antara budaya dan agama. Contohnya? Contohnya agama. Pertama, budaya dari orang tua saya adalah budaya dari Sulawesi dan Jawa yang bisa disinergi
mensinergi positif, saling menguntungkan. Jadi waktu suatu ketika saya tidak ada sekolah lain yang namanya European School, namanya Lyceum, itu Kristen, Christlet Lyceum. Itu rektornya bilang sama saya, kamu bilang dong sama orang tua kamu, apakah kamu boleh mengikuti les mengenai kitab Injil. Kalau tidak boleh, kamu anak-anak yang lain ikut, kamu di perpustakaan baca buku apa saja. Tapi itu harus tertulis supaya tidak ada masalah dengan orang tuanya. Saya kasih, ya silakan, kamu nggak usah takut. Karena orang tua saya itu dia sure bahwa namanya Bakhruddin sudah mandiri. Jadi saya masuk, saya dengar, ikut ujian, saya juga tahu apa yang diajarin, apa yang lain. Saya tahu perbedaan, tapi saya tidak ikut turut campur menghina orang lain. Karena di dalam Al-Quran, ya agamamu, agamamu, agama saya, agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Itu kelihatan waktu saya di Jerman. Saya mandiri, tidak ada masjid. Saya kemana? Saya masuk ke gereja mengatakan, Allah ini, orang-orang yang membuat ini ada untuk kamu. Saya percaya hanya ada satu Allah. Karena dia buat untuk kamu, perkenankanlah saya dengan cara yang saya dipelajari oleh orang tua saya dan guru-guru saya, ialah agama Islam. Saya masuk ke ruanganmu dan saya panjatkan doa sesuai keyakinan saya. Baru saya di belakang, Allahu Akbar. Begitu, tidak menjadi soal. Adik, ya. Halo. Nah, ini tempat tidurnya, ini saya tahu tempat tidurnya dari Masih besi. tempat tidur yang Sumber daya manusia. Kami sangat senang sekali atas kedatangan Bapak di sini. Kami sangat terharu Bapak datang ke kota kami dan mendirikan sebuah tempat pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, yaitu ITH. Dan juga akan mendirikan Tugu Cinta Ibu Ainun kepada Habibie. Pembangunan monumen cinta sejati. Pak Habibie, saya ingin kita melihat ini gambar waktu pulang kemarin, B.J. Habibie dieluk-elukan begitu banyak warga di Parepare. Sambutannya sedemikian hangat. Apakah Pak Habibie merasa makin lama orang makin melihat Habibie dari kacamata yang lebih personal, Pak? Makin lama makin merasa dekat, apa karena kisah cinta dengan Ibu Ainun atau karena sebab lain, tapi makin lama orang rasanya makin akrab gitu dengan Pak Habibie? Merasakan itu juga? Karena dia merasakan dan yakin dan itu benar bahwa apa yang dicapai Habibie dia juga bisa capai. Karena Habibie dulu juga besarnya kayak dia. Nah, itu memang kan saya bilang saya pakai celana kolor juga, kolor pakai sandal, dia tahu. Dan anak-anak itu saya tidak malu mengatakan memang begitu kok keadaannya. Jadi karena itu, karena kedekatan itu. Karena orang merasa saya juga bisa seperti Habibie. Saya rasa demikian. Karena saya lihat dari mata mereka dan ucapan yang saya dengar. Ada dia bilang salah satu yang menjaga saya mendengar Sulaiman itu, dia bilang, Pak, saya lihat tuh ada anak-anak, dia bilang, saya mau kayak dia nanti. Jadi dia identifikasikan, dan saya rasa harus demikian. Ini ada juga rekaman pada saat Pak Habibie ini berkunjung ke rumah masa kecil.
rumah masa kecil Habibie? Itu rumah masa kecil Habibie, itu rumah dinasnya. Rumah dinas orang tua, ayah? Ya, ayah. Saya tinggal sini sebelah ayah saya itu dokter. Nah, dokter sebelahnya lagi kepala PU-nya. Ya, saya tahu namanya Insinyur Semawi. Orang Jawa, dia generasinya Pak Ruseno mungkin. Dan dia itu istrinya orang Belanda. Banyak berubahkah rumah ini Pak Habibie? Berubah sama sekali dari yang bayangan. Usia berapa Pak Habibie ketika itu tinggal di rumah ini? Saya usianya mungkin ya 8, 9, karena 10 tahun saya tinggalkan Parepare. Nah, ini tempat tidurnya, ini saya tahu tempat tidurnya dari Masih besi. tempat tidur yang sama itu? Iya, ya. Siapa Itu. yang tinggal di kamar ini waktu itu Pak? Ibunda atau Pak Habibie? Oh, bukan saya, ibu dan bapak. Saya kamarnya di sebelah situ, belakang. Ya, kamar anak-anak. Tapi waktu itu anaknya baru 4 kan. Dan saya mungkin kalau sakit Di tempat tidur itu? Tempat tidur itu. Jadi di sini meninggal adik saya. Namanya Buntarman, Ali Buntarman. Dan karena meninggal itu ibu saya tidak mau tinggal di rumah itu. Ditinggalkan, dia jual dengan segala perabotnya apa dia tidak mau. Karena selalu ada memori kenangan. Ya, dia sangat sedih. Dan kita tentunya terus pindah di rumah dinas kembali. Karena rumah dinas itu selalu. Ini kan rumah pribadi. Ada juga foto-foto Pak Habibie, saya ingin kita bahas foto-foto ini. Ini Habibie kecil. Ya, Usia 6 tahun ini Pak, 6-7 tahun, memakai seragam. terus. Jadi kira-kira usia 6-7 tahun. Taman kanak-kanak ini. Oh ini taman kanak-kanak, jadi masih 5 tahun. Ya 5 tahun gitu. Seperti apa sih Habibie kecil? Habibie usia 5 tahun? Kayak gitu. Fisiknya seperti ini, tapi gambaran, orang-orang menggambarkan Habibie kecil itu seperti apa? Nakal kah? Oh tidak, saya tidak pernah nakal. Bukan anak nakal? Bukan. Saya hanya teriak-teriak kalau kelaparan. Atau mau sesuatu. Tapi yang lain, matanya lihat kiri kanan, telinganya dengar. Antara lain saya suka sekali dengan musik. Saya suka sekali orang dengar mengaji. Kalau dia ngaji saya diem. Kalau dia berhenti ngaji saya teriak-teriak. Nah, itu begitu, ceritanya begitu. Nah, begitu juga kalau ada musiknya saya diem. Kalau musiknya kan tidak pakai listrik, dia harus berhenti, teriak-teriak. Jadi musiknya, musik yang biasa saya suka adalah musik yang menenangkan. Disuruh ngaji, dikasih pekerjaan, ngaji, suruh saya guru ngaji saya namanya Captain Arab. Dia pimpinan dari suku Arab di situ, di Indonesia. Saya datang ke situ. Jadi belajar mengaji sejak balita, Pak Habibie? Sejak saya rasa 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun sudah diajari. Dan dijelaskan. 3 tahun, 4 tahun. Dan situ ada tradisi. Kalau sampai ke Al-Fatihah, potong ayam. Naik pangkatnya, potong ayam. Kemudian kalau sampai Iqra, potong ayam. Masuk Quran besar Alif Lam, potong ayam. Dan jadi selalu ada insentif-insentif untuk terus, terus belajar Al-Quran dan sampai hatam. Dan itu itu yang enaknya dijelaskan. Dan jelaskan ini itu masuk semua. Ya. Ini jadi seluruh keluarga Habibie. Ya. Ini yang tertua, kakak. Nomor 1, nomor 2, Toto, nomor 3, nomor 4, Pak Habibie di sini. nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nomor 7. Antara nomor 7 dan nomor 6 ada 1 meninggal. Yang tadi Pak Habibie cerita. Dari kecil mata Pak Habibie seperti sudah terbuka, seakan-akan berusaha mengatakan sesuatu dari bola mata ya, Pak Habibie? Ya rupanya begitu.
Habibie kecil. Ini foto apa, Pak? Ini apa yang Ini saya disunat. Ini sunat. ini Ini mengenakan? di Gorontalo. Oh, ini baju adat Gorontalo. Baju adat Gorontalo disunat. Tahun berapa Pak Habibie disunat? Usia? Saya usianya situ usia 9 tahun saya rasa. 9 tahun. 9 tahun atau 10 tahun. Aha. Karena saya naik kapal Khusus khusus ke Gorontalo. ke Gorontalo Untuk untuk sunat. disunat. Dan ini foto seluruh keluarga, Ya, ini ayahanda. ayah saya. Ini ibu saya. Kakak saya tertua, ibunya Adri. Kakak saya ini sudah meninggal. Ya, Pas Toto. Terus habis dia ini kakak saya Vini. Baru saya, baru Fadi. Baru yang kecil istri. Yayu belum lahir. Yang Demi paling apalagi, tapi yang paling belum lahir. 2 serta ini, 1 di antara meninggal. 20 hari setelah Ibu Ainun tiada lagi, di rumah saya kejebak. Ampun, tak mau belajar. Kalau Ridi, aduh manis sekali dan nyanyi aja kerjanya udah baik sekali. Itu beda sekali. Kita lihat lagi video yang kemarin kita ambil Pak Habibie. Ada sungai masa kecil. Apakah ini tadi yang Pak Habibie sempat cerita, sungai ini tempat bermain, memandikan kuda dan sebagainya? Ya, tapi tidak ada bendungan waktu itu. Yes, pastinya. Nggak ada. Ini bendungannya baru. Ini kalinya, wah tapi dulu deras itu banyak airnya. Ini banyak air dulu. Ini kan airnya diam. Dulu mengalir dalam dan dingin, sejuk. Nah, di situ saya mandikan kuda. Dapat kuda. Dan itu untuk narik bendi dokar dari ibu saya. Nah, di situ saya ingat kalau kita mandi ke kali, Pak Habibie yang bawa kuda ya. Sudah ada kalinya harus mandi-mandi situ, kita nggak ada kamar mandi ya. Lalu kalau orang numbuk padi, kita anak-anak kan masih kecil, ambil jagung yang dikeringkan terus ditumpukan dedak kan dibakar ya. Kita terus bakar jadi kayak popcorn sekarang gitu. Terus main-mainan, hanya main-main di situlah. Nah, itu yang saya sebagai anak, kita kan lebih banyak main-mainan ya. Kalau bapak sudah besar, jadi sudah tahu, udah 10-11 tahun. Itu yang saya dapat ceritakan. Nah, Pak Habibie memang selalu dengan kita, karena dia suka terus mesti jaga kami di sana. Pak Habibie, ada satu lagi acara ketika Pak Habibie pulang kampung. Kita lihat sama-sama videonya, Pak. Peresmian Monumen Cinta Habibie Ainun. Cinta adalah anugerah ilahi yang harus dijaga dan dipelihara kemurniannya sehingga tumbuh dan kekal selamanya. Tak akan lekang karena panas, tak lapuk pula karena hujan, tak akan pupus termakan usia. Hakikat cinta sejati lahir dari hati untuk saling menyayangi dan mengasihi. Kekasih hati karena cinta menjadi pengobat rindu, pelipur lara, penyejuk hati, dan penenang dalam kegembiraan. Ungkapan cintanya Habibie kepada kekasih hatinya Ainun pada suatu ketika. Aku janji padamu, aku akan menjadi suami terbaik buatmu. Ungkapan cintanya Ainun kepada Habibie, jika aku punya kesempatan untuk hidup lagi, aku akan tetap memilihmu. Bangunan Monumen Cinta Sejati. Bagi Habibie, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Ainun adalah segalanya. Namun setiap kisah mempunyai akhir. Setiap mimpi punya batas. Nikmatilah indahnya cinta dalam keabadian. Jadilah engkau bidadari sorgaku. Tunggu aku di babul jannah. Ku bawakan engkau setangkai bunga cinta sejati. Parepare, 28 Agustus 2014.
Monumen Cinta Habibie Ainun yang diresmikan di Parepare, Pak Habibie. Begitu banyak orang yang kini terinspirasi atas kisah cinta Habibie Ainun, termasuk dengan mendirikan Monumen Cinta itu. Apa pelajaran atau inti yang paling penting dari kisah cinta Habibie Ainun yang menurut Pak Habibie memang harus bisa dimaknai secara lebih khusus? Ya, sebenarnya saya harus jelaskan bahwa buku Habibie dan Ainun itu bukan saya menulis karena mau mengabadikan kisah cinta saya dan Ainun. Tidak. Karena saya hampir tenggelam dalam samudra kesedihan. Untuk hal itu, saya disarankan untuk segera memasuki rumah sakit. Ya, kita namakan bahasa Indonesia rumah sakit gila. Kedua, tinggal di rumah, para dokter datang, psikiatri, untuk membantu menyehatkan saya. Ketiga, saya keluarkan segala isi hati saya. Keempat, saya tulis perasaan saya. Saya ambil yang keempat. Kenapa sampai kesimpulan ini? Karena hanya kurang lebih mungkin 20 hari setelah Ibu Ainun tiada lagi, di rumah saya kejebak jam 2 malam dalam keadaan sadar, tidak pakai sepatu, pakai baju tidur, sebagai anak kecil nangis cari Ainun. Dan itu tentunya memberikan ya keprihatinan kepada yang kenal sama saya. Mereka menghubungi dokter di Hamburg yang mempunyai data dari Ibu Ainun dan saya. Saya rasa waktu Najwa ada pertama orang yang interview yang saya buka untuk mengajukan pertanyaan dalam saya rasa mungkin 10 kali mengenai sebelah jiwaku, separuh jiwaku. Saya rasa waktu itu saya sudah mulai mengalami kadang-kadang depresi yang menjadi sangat lebih menusuk. Sehingga saya menulis. Ternyata apa yang saya tulis itu membantu saya keluar. Orang mengatakan mengenai Habibie dan Ainun adalah kisah nyata dari pasangan muda yang menyelesaikan apa saja yang dia hadapi dengan tuntas. Menjadi ibu negara dan presiden satu bangsa. Okay. Maut pun tak dapat memisahkan karena cinta sejati. Karena itu laku, orang mau tahu. Bahkan kemudian mendirikan Monumen Cinta. Karena itu didirikan Monumen Cinta. Iya. Ketika saya ke sana, saya terharu melihat bagaimana masyarakat di sana menjambut Pak Habibie. Mulai dari ketika kita mendarat sampai ke tempat kita bermalam ya. Itu di sepanjang jalan itu ribuan orang memberikan penyambutan, memberikan selamat datang, mengeluhkan Pak Habibie. Dan keesokan harinya juga ketika di lapangan, ketika napak tilas, ketika Bapak Habibie ke tempat di mana dulu Pak Habibie pernah tinggal, segala macam, itu ribuan orang. Jadi mereka merasa bangga ketika mereka melihat ada satu putra daerah yang sudah sukses ya di Indonesia, di dunia internasional, dan kembali ke daerahnya dan tidak pernah melupakan tempat di mana dia dilahirkan. Gitu ya. Kita pulang lagi itu dalam perjalanan ya beliau sangat terkesan sekali ya
terkesan sekali dengan sambutan itu, dengan apa ya, ketika anak-anak bermain apa yang beliau dulu mainkan, kayak apa ya, saya nggak ngerti itu, gangsing atau apa segala macam, tari-tarian ya. Dan itulah beliau sangat-sangat kembali lagi ke dunia berapa puluh tahun yang lalu. Jadi di hati Pak Habibie itu semua orang baik. Beliau mencintai semua orang. Gak heran kalau juga beliau dicintai oleh semua orang. Ya. Pulang kadang lebih sulit daripada pergi, karena itulah pulang bisa sangat berarti. Bagi yang sudah lama pergi merantau, pulang ialah puncak segala risau. Karena kampung halaman selalu menunggu kembalinya si anak yang sedang berguru. Kampung halaman juga ingin berbenah agar masa depannya bisa beranjak cerah. Pulang kampung, jangan hanya kembalinya badan dan kenangan, tapi juga pikiran yang membangkitkan kepedulian. Agar kepulangan tak sekedar tempat bertemu antara para perantau dengan masa lalu. Maka masa depanlah yang mesti dihidupkan bagi yang hendak berbakti pada tanah kelahiran. Sebab Indonesia tak hanya Jawa dan Jakarta. Agar nikmat merdeka bisa tersebar merata. Mari pulang, marilah pulang. Jangan lupakan tanah kelahiran. Jangan sampai kita makmur sendirian.